Ya, halo semua. Sudah bersama saya, Syarif. Nama lengkapnya siapa nih? Nama lengkap, oke, nama lengkapku Muhammad Syarifuddin, Mas. Nah tadi kok ngetiknya ada MAW, itu apa itu? Apa? MAW. MAW? Iya, kan kamu tadi briefing sama aku di HP itu ada Muhammad Syarifuddin MAW. Apa itu? Gelar atau singkatan itu? Bukan, Mas, bukan. Oh, bukan. Iya, tipu. Ya, bagi yang nggak tahu, Syarif ini itu seorang penyanyi. Wah, Penyanyi. penyanyi yang mempunyai bakat-bakat suaranya merdu loh. Lebih tepatnya bukan penyanyi, Mas. Apa? Sebagai rapper, Mas, bukan. Jadi kan Oh. ada singer, ada rapper gitu, Mas. Oh, beda berarti. Iya, beda. Bedanya di mana kalau penyanyi? Kalau bedanya kalau singer tuh lebih di ini, Mas. Dia tuh main nada gitu, Mas. Oh. Nah, kalau di rap itu dia kayak bermain flow sama liriknya juga gitu, Mas. Tapi penting nggak kayak merdunya suara atau gimana nya itu penting nggak di rapper itu? Apa yang penting Eh. cuma kayak ngoceh gitu aja? Penting sih, tapi itu lihat ininya dulu, Mas. Kayak kan ada di rap kan ada beberapa kayak genrenya gitu ya. Ya. Jadi di rap itu ada yang kayak cinta-cinta R&B gitu. Hah? Nah, jadi dikolabkan gitu. Nah, itu ada nyanyinya gitu. Terus kalau ada juga yang old school gitu lah. Kalau yang old school tuh lebih ke permainan lirik sih gitu. Kalau kamu sendiri tuh yang mana biasanya? Kalau saya semuanya sih, Mas. Jadi tergantung mood gitu, Mas. Oh, serba bisa berarti ya. Nggak bisa disebut gitu, Mas. Iya. Eh, Genre musiknya berarti apa yang kamu ambil itu? Genre musik hip hop, Mas. Hip hop. Hip hop. Kenapa kok ambil hip hop? Kan banyak kayak pop. Kan otomatis anak sekarang itu ya. Biasanya sukanya itu yang indie, pop, rock Iya, gitu. iya, iya. Kok hip hop yang diambil? Kenapa itu? Jadi gini. Oke. Kenapa aku ambil hip hop? Soalnya dulu kan aku itu suka lagu metal gitu, Mas ya. Iya. Nggak nyambung ya. Iya, kok jauh gitu ya dari Iya. metal ke hip hop gitu. Nah, terus habis aku suka lagu metal, di situ kan kayak aku denger-denger lagunya, terus akhirnya sama kakakku itu kayak nggak dibolehin gitu, Mas. Oh. Jadi soalnya itu metal tuh lebih mengarah ke lebih dewasa banget gitu lah, Mas. Di waktu itu umurku kan nggak boleh gitu ya. Iya, iya. Akhirnya ya udah aku mencari-cari gitu kan. Akhirnya aku tertarik sama rapper gitu, Mas. Oh, rapper. Ya jadi ada salah satu rapper, boleh disebut nggak nih? Silakan, silakan. Boleh. apa-apa. Jadi aku waktu itu aku mendengarkan lagunya Iwake. Iya. Ya itu sebagai bapak rapnya Indonesia lah kalau Iya, iya. Kenal itu teman-teman siapa ya. yang nggak tahu Iwaki itu Oh semua iya tahu dong, itu. pasti dong. Iya. Jadi terus aku habis denger-denger, terus tak dengarkan lagi, terus kok aku mulai tertarik, makin kesini makin tertarik gitu, Mas. Oh. Nah, akhirnya di tahun 2015 itu aku kayak menemukan gitu, Mas, di Pasuruan. Jadi kayak ada komunitas namanya Pasuruan Hip Hop Unity gitu, Mas. Oh. Nah, jadi dari situ terus aku termotivasi gitu, Mas. Jadi kayak kok orang lain bisa, aku nggak bisa gitu, Mas. Berarti masuk di dunia hip hop itu tahun 2015 itu. Ya, mulai sukanya 2015. 2015. Iya. Terus ketemu sama teman-teman yang seirama, bikin pertama kali lagu itu tahun berapa itu? Itu tahun berapa ya? Oke, bentar. Punya berapa lagu emang? Ayo, punya Waduh. berapa? Ini yang udah di anu aja, Mas ya. Yang Iya, udah iya. yang udah di-share aja. Iya, iya. Yang ada di Spotify ada kan ya? Ada Ya, di ya. Spotify. Itu berapa itu? Kalau yang ada di Spotify ada 5, Mas. Ada 5. Iya. Itu satu album atau Oh semuanya? enggak. satu? Enggak, itu enggak satu album, itu single semuanya. Oh, Iya, single. single semuanya. Yang ada yang mau di apa ya, masih dalam tahap mau menuju ke uploadan atau gimana ini? Oh iya, ada guys, ya tunggu ya 2021 bakalan ada lagu baru dari aku nanti. Oh ya, ini untuk yang nggak tahu nama kerennya itu Nama Brodin, keren. Brodin Stylistic ya. Ya, Brodian Stylistic Nah, betul. Brodin itu kok jadi Brodin Stylistic itu kepikiran dari mana itu? Oke. Sejarahnya itu gimana sejarahnya? Ke filosofi nama berarti, Mas. Iya. Jadi gini, kenapa aku ngambil nama Brodin? Soalnya dulu waktu aku kecil, nah itu kan aku kan punya mbah, apa ya bahasa Indonesia ya, nenek. nenek. Iya, nenek. Aku punya nenek, terus aku sering gitu kan, namaku kan Syarifuddin gitu Iya. ya. Terus sering kayak
plesetin gitu, iya. Jadi brodin gitu ya. Oh, gitu. Akhirnya ya udah, aku kan dulu kan nggak seneng gitu ya. Akhirnya makin kesini kok tak pikir-pikir brodin ini bisa memiliki makna sendiri gitu. Oh, Jadi brodin yang aku maknai sekarang itu artinya kayak bro Syarifudin ya. wes. Bro kan kayak brother kan, Brother, saudara. ya. Jadi saudara Syarifudin gitu. Berarti itu termasuk apa ya? Singkatan gitu ya. Singkatan betul sekali ya. Stylistiknya. Nah, stylistiknya jadi di Pasuruan dulu aku punya guru. Ya. Punya guru kebetulan namanya belakangnya ada stylistiknya juga. Nah, kenapa aku samain? Soalnya aku ingin mengenang guruku yang ngajarin aku itu. Itu guru SMP, SMK? Bukan sih, itu sebenarnya Oh, nggak, guru. orangnya nggak pengen dianggap guru, cuma aku menganggapnya guru. Jadi Oh. dia yang ngajarin aku nge-rap gitu kan. Oh, gitu. Iya. Berarti orang lokal sini juga ya? Kebetulan orang Pasuruan. Orang Pasuruan Betul, juga. iya. Oh. Eh, pernah berarti kalau seumpamanya punya lagu ya, otomatis juga pernah manggung dong. Iya. Nah, Iya. udah pernah manggung kemana aja kira-kira? Kalau manggung sementara masih di ini sih Mas, di Malang, Surabaya gitu Mas. Paling jauh? Paling jauh dulu pernah di mana ya? Surabaya lah. Di Ya, Surabaya. masih di Surabaya, iya. Wih, keren. Udah pernah manggung. Eh, kan ada komunitasnya itu ya di Pasuruan. Itu kumpulnya biasanya ada hari-hari tertentu atau gimana? Nah, kalau untuk kumpulnya dulu ada sih. Jadi setiap hari Sabtu kayak gini, Iya. itu kumpul-kumpul di depannya Taman Kota Pasuruan. Terus semakin kesini kan semakin yang tua-tua kan semakin banyak yang kerja gitu Mas ya. Iya, benar. Akhirnya ya gitulah. Akhirnya jarang banyak yang kumpul gitu. Oh, Iya. ini Spotify-nya udah apa ya? Kan kemarin aku lihat Spotify-nya ya. Terus itu kalau nggak salah itu udah centak, iya nggak sih? Udah verified kalau nggak salah. Iya, alhamdulillah Mas. Keren, udah verified. Berarti dari tahun punya lagu terjun di dunia rap itu tahun 2015 ya. Kalau baru punya lagu sendiri itu nyiptainnya tahun berapa itu? Itu yang aku tahu Spotify sih ada sih laguku waktu tahun berapa ya? Bentar ya, aku lihat Iya, ya. silakan. Berapa sih? Tahun 2016, 2017. Bentar. Saya kok lupa lagu sendiri ya. Ini lagunya sendiri lupa loh. Saking banyaknya lagu ini sepertinya ini. Amin. Ini yang demo. Kalau yang aku upload di Spotify sih yang di tahun 2018 Mas. Oh, 2018. Iya. Kalau dulu sih pernah sih nyiptain itu aku di tahun 2016. Ya 2016 lah. Itu sama salah satu temanku juga. Dia yang mempengaruhi aku sih. Oh, Mempengaruhi aku masuk di hip hop gitu Mas. Oke. Apa ya? Kalau musik rap ya, musik rap itu kan apa ya? Jarang kan ya anak muda yang suka musik rap gitu. Atau biasanya kan paling banyak reggae, Nah, terus pop, rock gitu kan. Lah, ini rap ini cuman masuk karena ada temen yang nyuruh masuk atau punya apa ya? Ada niatan ke genre-genre musik lain gitu ngembanginnya? Nah, itu juga sebenarnya yang kata-katanya Mas Faisal yang pertama kali itu alasan pertamaku sih. Kenapa aku milih hip hop? Soalnya kan anak-anak muda kan jarang gitu ya. Iya. Jarang yang milih. Nah, makanya Jadi kok nggak tahu ya, harus aku itu sendiri? aku itu orangnya tuh suka yang beda gitu Mas. Oh, Nggak tahu, menurutku soalnya kalau beda itu keren gitu sih. kalau beda itu Iya. keren. Nggak mau pindah genre gitu? Kalau untuk harapan kedepannya sih, ya ini masih merancang sih. Jadi pengen bikin lagu pop juga untuk kedepannya gitu. Oh, gitu. Ada berapa lagu kira-kira yang diharapin di tahun 2021 ini bakal direalisasikan? 2021, kalau harapan sih tentunya pengen punya album gitu ya. Oh, Iya. Tapi ya insya Allah 2021 ini
yang sudah proses penggarapan tuh ada dua lagu. Oh. Itu satu lagu biasanya berapa lama buatnya? Sebenarnya kalau buatnya sih nggak terlalu lama banget sih mas ya. Jadi tapi kayak mengumpulkan moodnya gitu loh, mas. Oh, iya. Iya. Soalnya kan kalau bikin lagu tapi nggak dari hati itu kan kayak gimana gitu ya. Berarti ini lagunya itu pengalaman pribadi. Bisa nggak disebut gitu? Oh bisa ya. Oh, aduh. Semua laguku dari pengalaman pribadi semua sih mas. Oh, Iya. berarti silahkan nanti didengar ya di Spotify atau di YouTube, silahkan didengar lagunya Brodin Stylistic. Mantap. Kalau ada yang galau-galau, berarti dia juga pernah galau. Anjay. sepertinya. ada. Ya itu kalau bikin lagu ya, itu bikin album biasanya berapa sih jumlah lagu yang dari satu album itu? Atau terserah? Enggak sih, kalau album itu setauku 8 kalau nggak salah. 8. Iya. 8 sampai 12 lah. Sekarang punya 6. Sekarang punya 6 ya. 6 berarti. Tapi nggak bisa digabungin mas, soalnya itu kan kayak beda dari tema gitu mas. Soalnya kan, iya kan kalau album kan kita bikin temanya dulu gitu ya. Oh gitu. Jadi di album ini nanti lagunya ya sekiranya menyentuh tema di album itu gitu mas. Kan laguku kan ada yang tentang old school gitu, jadi kayak tentang respect gitu. Ya judulnya respect juga sih. Terus yang lainnya kan lagu-lagu cinta gitu. Oh iya. Jadi nggak bisa digabungin. Aku pernah denger sih salah satu, aku lupa judulnya. Yang apa ya? Bahasanya tuh lucu gitu loh. Apa kayak kan kamu tahu sih lagunya Karena Susayang gitu kan ya. Oh Nah itu iya. seperti itu judulnya apa tuh? Lupa saya itu. Oh itu yang judulnya mau taruh di mana itu. Nah itu, Iya. itu keren itu lagunya. Jadi artinya tuh mau taruh di mana gitu. Itu bahasa mana ya? Itu bahasa timur mas. Oh bahasa timur. Iya. Mohon maaf ya, saya maklum, kurang pergaulan saya ini. Kebetulan tuh featuring sama salah satu temanku dari timur juga. Oh dari timur. Iya. Kenalnya lewat apa itu? Kenalannya ya lewat waktu manggung mas. Wih, Iya waktu manggung di- manggung di Malang gitu. Oh, manggung. Kebetulan kan dia kan mahasiswa di Malang gitu. Itu manggungnya biasanya pensinya sekolah atau undangan apa atau gimana itu? Kalau aku sendiri sih kebanyakan tuh manggungnya di acara hip hop sendiri sih. Oh ada juga ya? Iya. Festival hip hop. Nah itu kalau masalah lagu ya, sekarang masalah yang lain nih. Kesibukannya sekarang apa, ngapain kesibukannya? Oke. Kalau untuk kesibukan sih sekarang jadi mahasiswa saya mas. Oh Iya. mahasiswa. Kalau jadi mahasiswa keganggu nggak produksi lagu, manggung-manggung dan lain sebagainya, itu keganggu nggak kira-kira? Nah kalau untuk itu aku udah menekankan ke diriku sendiri. Boleh punya hobi, cuma jangan lupa sama sekolah juga gitu mas. Woi keren. Soalnya itu udah dikasih sama ibu sih, ibu yang bilang kan, kamu boleh punya hobi apapun itu, yang penting sekolahmu harus nomor 1 gitu. Pendidikan ya? Ya nomor pendidikan satu. tuh, pendidikan nomor 1 gitu. Tapi kalau manggung-manggungnya tetap ya? Kalau untuk sekarang nggak ada Oh manggung. iya ya. Sekarang pandemi ya guys. Iya. Waduh lupa saya. Pandemi. Betul, Tapi betul. untuk apa ya? Untuk kalau nggak ada manggung gitu, biasanya ngapain? Kayak kumpul-kumpul masih tetap kah? Atau ada meeting kah? Atau lewat apa ya? Kan sekarang banyak tuh yang konser lewat virtual. Iya. Itu ada nggak? Pernah nggak kayak gitu? Kalau aku sih belum pernah ya. Soalnya kan pandemi ini kan awal-awal 2020 gitu mas ya. Iya. Jadi awal-awalnya aku masuk jadi mahasiswa juga gitu mas. Oh. Nah sebagai maba aku waktunya itu kayak baru mengatur gitu mas. Oh iya. Iya. Jadi kalau tak sampingin sama itu aku belum bisa mengatur waktunya gitu mas. Jadi masih pelan-pelan gimana caranya nanti kuliah lancar bisa manggung juga gitu mas. Gitu. Keren. Ya, apa ya? Kalau pandemi ininya sudah selesai gitu ya, Iya. semuanya. Amin. Punya rencana tur atau ngadain apa ya? Kayak komunitasnya mau ngadain konser di mana gitu? Waduh, kalau untuk tour itu masih belum kelasku sih mas kayaknya mas. Iya. Tapi nggak apa-apa ya, di semoga kan. Ya tapi ya amin lah semoga. Semoga.
keren punya tur. Oh, jelas keren. Brodin Salistik punya tur. Weh. Masih muda, ganteng, prestasi, gitu kan. Kurang apa coba? Udah punya pacar nggak? Waduh, kalau untuk itu belum mas. Oh, belum. Belum. Belum atau masih dirahasiakan ini? Belum mas, kebetulan belum ya. Biasanya teman-teman yang kuliah itu lumayan loh. Kenalan-kenalan tuh banyak. Halo teman-temanku. Siapa tahu kan ada yang nyantol gitu. Aduh, nyantol ya. Ini mikir coding masih agak gimana gitu mas ya. Jurusan apa ya? Iya, kalau untuk jurusan saya kebetulan saya jurusan IT mas. IT, oh. Teknik informatika. Woi, keren-keren. Iya. Gini, ini kan sudah apa ya? Bisa dibilang sudah lama ya berkecimpung di dunia musik ya. Kalau seumpamanya nih ada teman ya, ada Iya. teman dia itu masih awam, tapi dia punya apa ya namanya, punya keinginan untuk bisa kayak apa Mas Syarif gitu, terjun ke dunia musik itu gimana caranya? Atau ada tips-tipsnya gitu? Harus gini, harus gini. Aku nggak pernah sih kayak mengutarakan tipsnya harus gini. Aku tuh yang dulu pernah sih ada temanku, salah satu temanku, jadi teman SMK aku. Ya. Ya kebetulan sekarang dia juga kuliah. Nah, dulu dia cuma penikmat gitu ya. Terus aku racunin nih mas. Waduh. Ya. Jadi akhirnya kita bentuk sih. Jadi dia baru masuk ke rap. Iya. Terus kayak aduh enak dong ini bikin lagu kayak ini. Jadi sebenarnya aku racuninnya itu bukan dari tips sih, jadi dari kemauannya dia gitu. Oh, berarti Yang penting punya kemauan pasti bisa gitu mas. dikenalin dulu kayak gini, baru dia tertarik, nanti baru dibimbing gitu ya. Nah bukan bimbing sih, soalnya gimana ya, kata-katanya kayak kalau bimbing tuh kayak terlalu guru banget Iya. loh mas. Iya. berat. Enggak sih, jadi cuma kayak dipengaruhi kayak kalau anak zaman sekarang mas kalau mau main ngafe di situ yuk enak yuk gitu. Jadi kayak gitu diajakin bikin lagu kayak yang seperti ini bisa yuk gitu. Nah, bisa nggak sih seorang rapper itu bikin masuk di dalam sebuah band gitu? Oh bisa, sangat bisa sekali mas. Bisa. Oh berarti- kan ada band rap dari luar, Linkin Park. Oh iya, ada rapper Iya ya? ada. Oh, kirain apa ya, solo atau cuma sekedar duet atau featuring gitu, nggak satu band gitu. Tapi itu Bisa keren. sih, ya bisa. Itu keren. Nggak mau bikin band gitu? Oh kebetulan saya udah terbentuk ya, Oh, mulai udah iya terbentuk. terbentuk band. Jadi saya kan ikut UKM gitu, UKM Oh, di kampus Iya. dan udah jadi band, alhamdulillah. Berapa orang satu band itu punyamu? Ada 1, Iya. 5 mas, 5. Ada 5 Iya orang. 5. Sama kamu 5 orang. Sama aku 6. 6 mas, 6 Oh, ya, iya, sama aku 6. Salah. Sama keren. Saya tunggu nanti hasil yang 2021 nanti ya. Wah, ya doakan Ini ya ada- semoga cepat rilis. Pernah bikin lagu paling cepet berapa lama? Paling cepet Pernah 2 hari. 2 hari Iya. satu lagu. Iya. Wih, keren. Itu tahapannya bikin lagu itu gimana ya? Sebenarnya kalau yang aku rasain mas ya, nggak tahu sih kalau rapper-rapper yang lain Iya. gitu ya. Kalau yang aku rasain rapper itu kayak mengutarakan isi hati gitu mas. Iya. Yang laguku yang 2 hari jadi itu kan ada juga di YouTube, di Spotify juga ada. Ya itu judulnya Optimis gitu. Jadi waktu itu aku kayak dapat nilai jelek gitu. Terus Jadi aku kayak kok aku kayak gini ya, dapat nilai jelek tuh kok nggak percaya diri gitu. Akhirnya aku ngingat-ngingat kan ada sebuah pepatah kan, ucapan adalah doa gitu. Iya, benar. Nah akhirnya aku bikin deh lagu tentang optimis gitu mas. Nah waktu itu kan suasana kan bener-bener pas gitu ya, jadi kayak galau karena nilai jelek gitu. wih, Nah akhirnya aku bikin lagu yang sekiranya waktu aku dengerin itu kayak Syarif ini lagi
naikin moodnya Syarif sendiri gitu Lagi Mas. mau motivasi diri sendiri. Nah, memotivasi diri sendiri, betul betul betul. Dari keterburukan menjadi sebuah karya. Nah. Wah, itu keren itu. Nggak Mantap, semua mantap, orang loh mantap. bisa kayak gitu ya. Mantap, mantap. Yang aku aja kalau terburuk diem dulu, Enggak, merenung dulu. pasti bisa dong. Ya, Iya. terakhir nih. Oke. Pesan kesan buat kaum milenial yang ada di luar sana di tahun 2021 harapannya seperti apa? Harapannya untuk kaum milenial. Kaum milenial, khususnya buat anak-anak seumuran aku gitu. Ya, silakan. Ya di 2021 ini semoga kalian bisa lah lebih bermanfaat untuk hidup kalian sendiri yang pertama. Terus yang kedua, jangan jadi beban orang tua. Wah, Kan sekarang kan hits gitu ya, beban orang tua gitu. kenapa saya merasa ini? Maksudnya jangan jadi beban orang tua itu kayak seumpama kamu jadi siswa atau mahasiswa, jadi kamu pertahanin gimana caranya kamu dapat nilai bagus sehingga orang tuamu jadi suatu kebanggaan sendiri gitu Mas. Terus kalau anak-anak muda yang nggak kuliah, yang kayak masih nyari kerja, semoga di 2021 ini cepat dapat kerja gitu, jangan cuma main. Amin. Kan sayang habisin uang gitu. Iya, benar-benar. Oke, terima kasih Syarif atas Wah, waktunya. nggak terasa ya udah selesai ternyata. Ini berapa menit ya operator? 21 menit. 21 menit, oke. Lumayan ya. Ini sebenarnya kurang lama, tapi karena masih bingung apa yang mau diobrolkan, jadi nanti di balik layar aja ya. Oke. Ya, terima kasih. Wah, untuk ya Mas, sama-sama. kesempatannya, Nggak boleh kesempatan. salaman kita ya? Iya. Ya belum. Gini aja. Oh gini, Iya, siap. iya. Oke. Terima kasih Ya, atas terima kasih kembali. waktunya. Nanti silahkan ditunggu, nanti kami kabarin. Oke, Hasil mantap. selanjutnya. Siap. Seperti audisi aja ini ya. Ya, buat Ya. semua yang udah dengerin, sampai jumpa. Oke.